Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Selamat Setiawan dan selamat datang kembali di channel saya. Di channel ini saya membahas berbagai tips, tutorial, dan motivasi menghafal Al-Quran. So, jika kalian baru menemukan channel ini dan tertarik dengan temanya, jangan ragu untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menemukan suatu fenomena yang terjadi dengan santri saya, di mana dulu ketika dia sedang menghafal, ketika sedang mengejar target hafalannya, dia menghafal dengan sangat semangat sekali, sehingga dia bisa menghatamkan 30 juz lebih cepat daripada teman-temannya. Tapi setelah 1 tahun berlalu, saya mendengar kabar lagi bahwa sekarang santri tersebut sudah tidak lagi memegang hafalannya. Dia sudah tidak lagi murojaah hafalannya dan meninggalkan apa yang sudah didapatkan dahulu dengan penuh semangat. Dan dia lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang lainnya. Ini merupakan fenomena yang menarik karena tidak hanya terjadi pada santri saya tersebut, tapi banyak sekali di luaran sana para penghafal Al-Quran yang tadinya ketika sedang dalam proses menghafal mereka punya semangat yang sangat tinggi sekali, sehingga mereka bisa menghafal dengan tempo yang cepat. Tapi selang beberapa waktu, banyak di antara mereka yang berguguran di tengah jalan. Bahkan yang bisa memungkinkan hafalan mereka lebih sedikit dibandingkan dengan para penghafal Al-Quran yang berjatuhan di tengah jalan, yang tidak lagi menjaga apa yang sudah mereka usahakan dengan semangat yang tinggi tadi. Mereka hanya memiliki sertifikat hafal 30 juz saja, tapi ketika ditanya hafalannya sudah bubar semuanya. Nah, kenapa fenomena seperti ini banyak sekali kita temui? Ada beberapa faktor. Pertama, saya sudah pernah mengatakan ini. Pertama adalah karena target mereka menghafal adalah ujung ayat, atau target menghafal mereka hanya ingin disebut sebagai hafid 30 juz saja. Jadi ketika target mereka sudah dicapai, ketika sertifikat sudah di tangan mereka, mereka merasa bahwa apa yang mereka cita-citakan itu sudah didapat. Nah, ini sangat berbahaya apabila kita sedang menghafal Al-Quran dan punya tujuan seperti itu. Kita menghafal hanya sebatas ingin disebut sebagai hafid Quran. Kita menghafal hanya ingin disebut sebagai orang yang menghafal 30 juz, yang sudah pernah setoran 30 juz saja. Mungkin orang lain akan mengenal kita sebagai seorang hafid Quran, tapi nanti kita ketika ditanya hafalannya tidak bisa menjawab. Dan lebih parah lagi ketika kita nanti harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspadai ketika kita punya target yang semacam itu. Target menghafal kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal itu bukan tujuan, tapi menghafal adalah suatu wasilah atau jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena ini adalah suatu jalan, maka kita akan melalui jalan ini sampai ujungnya. Dan ujungnya adalah ketika raga kita sudah terpisah dengan ruh. Nah, itulah akhir dari perjalanan kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat menghafal Al-Quran. Jadi meskipun kita sudah menyelesaikan hafalan 30 juz kita sudah setoran 30 juz, kita sudah mendapatkan sertifikat, kita akan terus menghafal, kita akan terus murojaah. Maka perbaiki dari sekarang target kita, perbaiki dari sekarang niat kita, supaya kita tidak terlalu tergesa-gesa menghafal Al-Quran, pengen cepat-cepat selesai, sehingga hafalan yang kita dapat itu tidak mungkin, tidak matang, dan cepat bubar. Dan ketika sudah ada yang bubar, kita akan merasa pusing dan akhirnya lebih memilih untuk meninggalkan semuanya. Karena untuk memperbaiki apa yang sudah berantakan itu lebih sulit dibandingkan dengan membangun dari awal, dibandingkan dengan menghafal dari awal. Pastikan kita menghafal dan hafalan kita adalah hafalan yang matang, hafalan yang mungkin. Jangan terlalu kejar target, jangan kesusu, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru.
Mungkin banyak sekali sekarang metode menghafal Al-Quran yang sangat cepat. Ada yang menghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun, ada yang beberapa bulan, bahkan yang paling ekstrim adalah menghafal dalam waktu 40 hari untuk satu Al-Quran atau 30 juz Al-Quran. Nah, boleh saja kita menghafal menggunakan metode itu, asal kita pertama bisa memastikan hafalan kita benar-benar matang sebelum kita loncat ke hafalan yang baru. Karena kalau kita belum matang kemudian kita lanjut saja, itu nanti pasti kita hanya sekedar lewat-lewat saja. Saya jamin hafalan di belakang sudah kacau balau semuanya. Kita hanya punya predikat pernah setoran hafalan sekian, pernah hafal sekian, tapi hafalan belakang-belakang sudah bubar semuanya. Karena kita tidak mematangkan hafalan. Karena tadi itu, kita terlalu terburu-buru, kita terlalu gerusa-gerusu, kita terlalu kesusu untuk menyelesaikan target hafalan kita. Kalau kita bisa memastikan bahwa kita menghafal cepat dan hafalan kita matang semuanya, itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Ya, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Ketika kita ingin memakai metode menghafal Al-Quran yang sangat cepat, pastikan kita tetap memperhatikan kematangan hafalan kita, kita tetap memperhatikan kemungkinan hafalan kita. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jaga semangat, jaga keistiqomahan. Kalau kita menghafal dengan cepat dan kita tidak punya keistiqomahan, maka ya sudah, hafalan kita pasti akan bubar semuanya setelah kita bisa menyelesaikan target hafalan kita. Tapi kalau kita iringi dengan keistiqomahan yang baik, kita pertahankan semangat kita, maka menghafal dengan cepat adalah suatu metode yang sangat bagus sekali. Saya acungi jempol. Tapi kalau kita menghafal cepat hanya karena ingin mendapatkan sertifikat, karena hanya ingin menyelesaikan target setoran saja, saya tidak merekomendasikan menghafal dengan cepat. Menghafallah dengan secara normal saja. Pastikan hafalan kita mungkin sebelum kita menambah hafalan baru. Yang kedua, pastikan kita tetap istiqomah menikmati hafalan kita. Jangan sampai karena kita terburu-buru ingin menghafal cepat, kita tidak menikmati hafalan kita. Orang-orang yang tidak bisa istiqomah menjaga hafalannya adalah karena mereka tidak menikmati hafalan mereka. Mereka menghafal tapi tidak menikmatinya, maka mereka tidak istiqomah. Kalau mereka menikmati dalam proses menghafal itu, kemudian mereka menikmati ketika mereka merojaah hafalannya, pasti mereka akan istiqomah. Karena menghafal itu memang nikmat. Kalau menghafal itu tidak nikmat, berarti ada yang salah, berarti ada yang perlu diperbaiki. Nah, maka dua hal itu perlu diperhatikan ketika kita memutuskan untuk menghafal dengan cepat. Jangan sampai kita hanya kejar setoran saja. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan tazkirah untuk kita semuanya supaya kita tidak berguguran di tengah jalan. Karena yang berguguran di tengah jalan bukan hanya para penghafal Al-Quran yang masih dalam proses menghafal dan belum menyelesaikan hafalannya, tapi orang-orang yang sudah pernah menyelesaikan, menghatamkan hafalannya pun banyak yang berguguran juga. Bahkan yang berguguran itu lebih banyak daripada yang bisa istiqomah terus sampai akhir hayatnya. Saya juga tidak punya jaminan untuk diri saya sendiri bahwa saya bisa terus istiqomah. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga diri kita, supaya terus diberikan keistiqomahan dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi penghafal Al-Quran yang husnul khotimah. Oke, itu dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.